Hai guys, balik lagi di channel YouTube ini dan kita udah lama banget ya ketemu. So, kita ketemu lagi di versi terbaik kita masing-masing. Kali ini kita akan ngebahas tema yang udah sering kalian dengar atau kalian juga pernah ngalamin sendiri. No friends, no problem. Kenapa aku tertarik sama tema kali ini? Karena di beranda-beranda YouTube aku atau di TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya itu sering ngebahas tentang no friends, no problem. Dari situ aku jadi kepikiran, kata siapa nggak ada temen itu nggak seru. Faktanya ternyata ada beberapa aktivitas yang ternyata tuh kayak justru lebih asik untuk dilakuin sendiri. Jadi buat kamu yang ingin menikmati waktu sendiri atau kayak nggak mau takut buat sendiri lagi, aku akan kasih kamu 10 aktivitas yang itu seru banget kalau kamu lakuin sendirian. Dan so pasti ini tuh bikin kamu happy dan lebih produktif. Penasaran aktivitasnya apa aja? Langsung aja kita jump to video. Yang pertama adalah baca buku. Aktivitas baca buku ini tuh menurut aku aktivitas yang benar-benar berkualitas, kayak sangat berkualitas gitu. Karena kenapa? Karena selain kayak kita me time, kita tuh jadi ada ilmunya, kayak nambah ilmunya gitu. Dan sekarang aku tuh baru baca, kayak baru suka sih, bukan baru baca, itu kayak buku-buku genre yang emang motivate book gitu loh. Dan masih banyak ada beberapa buku yang lain yang udah aku baca. So, kalau kamu itu pengen me time gitu, jadiin baca buku itu adalah kegiatan favorit. Karena menurut aku setiap kata, setiap kalimat, dan setiap lembar dalam buku itu sendiri yang ngajarin kita hal-hal yang baik untuk kehidupan kita ke depannya. Aktivitas yang kedua adalah eksperimen masak di rumah. Menurut aku eksperimen masak di rumah ini gak cuma dilakuin untuk cewek doang, tapi cowok juga bisa untuk ngelakuin eksperimen masak. Karena menurut aku eksperimen masak tuh kayak ada hawa tersendirinya gitu loh. Kamu juga bisa nyobain resep baru di rumah, atau misal kamu suka baking gitu, kamu gak apa-apa tuh eksperimen bikin kue baru yang gak pernah ada di dunia, atau kayak yaudah yang seadanya aja tepungnya atau kayak selainya gitu, kamu cobain aja. Dan biasanya eksperimen masak yang paling gampang itu adalah mie. Jadi kalian kayak kreasiin mie ditambah apa abon atau apa yang menurut kalian itu enak dan yang pasti nggak ngebebanin kalian. Dari aktivitas masak itu sendiri, kamu tuh jadi lebih kreatif dan lebih menghargai makanan yang dibuat dari awal sampai akhir. Masakan ini tuh bisa kamu cobain sendiri atau kamu berikan ke orang lain. Dan kalau nantinya ada saran yang positif gitu, kamu bisa jadiin masakan ini sebagai bisnis. Kegiatan ketiga itu ada menulis jurnal atau journaling. Journalingnya sendiri itu biasanya aku tuh pakai buku. Jadi kayak satu hari itu tuh pasti aku ada cerita yang aku tulisin di buku. Biasanya orang nyebut itu kayak buku diary gitu. Jadi kayak ada satu hari itu satu cerita gitu. Tapi itu tergantung kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah kayak pusing banget gitu kan, kalian tulis aja tuh di buku itu. Kayak misalnya aku bersyukur karena hari ini aku kayak bertemu dengan bla 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 kayak gitu-gitu. Dan dampak yang pernah aku rasain ketika journaling itu ya kayak lebih perasaan dan pikiran aku tuh lebih enteng. Terus dari journaling itu tuh kita, terutama aku itu, yang aku rasain itu adalah aku lebih mengenal diri aku tuh seperti apa dan maunya kayak gimana. Dan kalau misalnya kamu mau share tentang journaling kamu, boleh banget, dan siapa tahu tentang journaling atau cerita kehidupan kamu itu bisa menginspirasi orang lain. Kegiatan yang keempat itu ada jalan-jalan atau piknik, kayak mini piknik gitu loh. Siapa bilang piknik atau jalan-jalan itu harus rame-rame, tapi kenyataannya yang aku pernah alamin itu jalan-jalan atau piknik kayak me time gitu tuh bisa dilakuin sendirian. Jalan-jalan di sini tuh bukan berarti kayak jalan-jalan yang harus di keluar kota atau kayak yang gede-gede gitu, bukan. Tapi maksud aku tuh kayak jalan-jalan misal kalian tuh pengen ke mall atau kayak pengen ngafe sendiri, atau kayak misal nih ada pameran apa gitu kalian mau ngeliat sendiri, nah kayak gitu. Dan biasanya kalau aku sendiri itu jalan-jalan itu kayak sekalian jogging gitu, kayak di sore atau pagi hari gitu, kayak jogging biasa gitu, menikmati pemandangan terus dengerin musik kayak gitu-gitu. Jalan-jalan ya lebih ke arah menikmati diri sendiri tanpa ada distraksinya. Terus lanjut aktivitas yang kelima itu ada menonton film favorit kamu atau kayak genre-genre yang emang kamu tuh suka banget, misal kayak K-drama atau kayak film action kayak gitu-gitu. Biasanya aktivitas ini tuh dijadiin basicnya cewek-cewek gitu. Kalau misalnya kita kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, ya udah kita pengennya nonton aja gitu. Dan menurut aku ini adalah aktivitas yang paling ada di zona nyaman. Aktivitas yang keenam itu ada belajar online, kayak belajar kemampuan baru gitu secara online. Maksud aku di sini tuh nggak yang harus
harus kayak platform yang resmi-resmi banget gitu, bukan, tapi kayak ya udah kalau misalnya kalian pengen belajar untuk main musik gitu kan, kalian bisa cari tutorial cara main gitar, atau misal kalian kayak pengen menyulam gitu-gitu, ya udah kalian cari gitu loh tutorialnya gitu. Atau misalkan kalian kayak baru suka nih make up gitu, kalian juga cari bisa tutorial make upnya. Atau misalnya kalian itu pengen yang dapat sertifikat secara online gitu, biasanya kayak itu banyak banget sekarang di sosial media itu udah ada, kayak udah Zoom bikin nail art kayak gitu, itu udah ada banyak banget guys. Kegiatan yang ketujuh itu ada menggambar, melukis, atau kerajinan tangan lainnya. Ini sebenarnya kayak hampir sama dengan poin sebelumnya gitu, cuman kalian bisa untuk kayak lebih mengembangkan lagi. Misal kalian itu bisa menggambar, itu kayak yaudah kalian gambar apapun itu, atau kayak misal kalian bisa untuk ngebuat nih, ngeranjut gitu-gitu. Nah udah kembangin aja dan lanjutin itu kalau misalnya kalian tuh kayak ngerasa sendirian gitu gengs. Sebenarnya kayak lebih ke arah bikin mini project sendiri gitu loh, tapi kalau misalnya itu emang kalian suka dan kalian kayak enjoying your life gitu, lakuin. Aktivitas yang ke-8 itu kalian bisa mengunjungi museum atau galeri seni. Dan sekarang tuh menurut aku kayak di sini tuh banyak banget pameran-pameran yang gratis atau berbayar. Jadi kalau misalnya kalian kayak kayaknya teman-teman aku pada sibuk nih, atau kayaknya enggak deh, pengen sendirian aja gitu, kalian bisa datengin itu sendirian gengs. Jadi kayak nggak perlu takut gitu loh. Ini tips dari aku, kalau misalnya untuk kegiatan di luar rumah gitu, kalian kayak cari tahu dulu itu bukanya jam berapa dan tutupnya sampai jam berapa, terus kayak kegiatan di sana ada apa aja, terus kayak cari-cari reviewnya juga yang udah pernah kesana gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu pergi sendirian, itu kayak nggak jadi orang hilang gitu loh. Nah kalau udah sampai pameran atau kayak karya seni gitu, kalian kayak menikmati semua yang dipamerkan di situ. Misal kayak ada lukisan atau kayak benda-benda yang emang dia itu unik kayak gitu, ya udah itu nikmati aja. Kalian juga kayak lebih relax gitu kalau misalnya kalian sendirian. Suasana-suasana yang di sana itu pasti lebih kayak kerasa intens gitu, karena apalagi kayak kalian tuh nggak ada distraksi dari orang-orang lain gitu kan. Fokusnya tuh ke diri sendiri sama pameran yang ada di situ gitu. Untuk aktivitas yang ke-9 itu ada meditasi atau yoga. Biasanya aku itu ngelakuin yoga di rumah, tapi kalau meditasi itu kayak setelah bangun tidur gitu, aku kayak sering ngelakuin meditasi. Soalnya dari kedua itu tuh badan itu kayak lebih mindful dan lebih tenang gitu gengs. Untuk ngelakuinnya kamu bisa cari tutorialnya di YouTube atau TikTok yang emang dia tuh kayak khusus panduan gitu, atau misal aplikasi-aplikasi yang emang dia tuh untuk meditasi atau yoga. Saran dari aku, ngelakuin yoga atau meditasi itu tuh setelah bangun tidur atau kayak di pagi hari itu, atau misal kalian kayak sore-sore menjelang maghrib itu kan kayak ada waktu kosong tuh. Nah di situ bisa gengs. Aktivitas yang ke-10, kalian bisa mengunjungi food exploration atau kayak street food gitu yang ada di tempat kalian. Jadi kayak yaudah kalian itu tuh dari situ kayak nyobain makanan-makanan lucu, makanan-makanan unik, atau makanan-makanan yang belum pernah kalian coba. Aku tuh suka banget kalau misalnya tentang kayak kulineran gitu, karena kayak dari situ kayak nggak tahu ya, rasa-rasa itu kayak oh aku menemukan hal-hal baru nih, makanan-makanan baru nih yang belum aku pernah coba. Dan sekarang pun tempatnya itu tuh lucu-lucu dan unik-unik, jadi ya udah pilih sesuka kalian gitu. Tips dari aku, kalau misalnya kalian nggak pengen makan di tempat, kalian bisa bawa pulang dan makan di rumah. Oke, jadi itu tadi 10 aktivitas yang bisa kamu lakuin sendiri. Dan perlu diingat, sendirian itu bukan berarti kita kesepian. Justru bisa jadi itu adalah waktu yang tepat untuk kita belajar hal baru, terus kita lebih merawat diri, dan kita ada waktu untuk eksplorasi. Jadi sekarang kamu jangan takut buat ngelakuin aktivitas sendirian. Jangan lupa kamu like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten berikutnya. Bye!